Oke, untuk kode ini, bagian pertama adalah proses koneksi database MySQL menggunakan PDO. Kode ini memastikan aplikasi dapat terhubung dengan database dan dieksekusi secara aman. PDO digunakan karena aman dan fleksibel, kemudian set atribut mengaktifkan mode error exception. Jika gagal, sistem akan memberhentikan proses dengan pesan error. Selanjutnya, aplikasi membuat tabel users apabila belum ada di database. Tabel ini menyimpan informasi pengguna seperti username, password, dan email. Kode if not exist memastikan tabel tidak dibuat dua kali. Password disimpan dalam bentuk hashtag. Berikutnya adalah pembuatan tabel saving goals, yaitu fitur target tabungan pengguna. Seperti user ID menghubungkan target tabungan ke user tertentu, kemudian terkumpul menyimpan jumlah tabungan yang sudah masuk. Kemudian ketika pengguna mengisi formulir tambah target, data akan disimpan menggunakan query ini. Selanjutnya, jika pengguna ingin menghapus target tabungan, sistem menjalankan query ini. Kemudian kita membuat tabel transaksi yang berisi catatan pemasukan dan pengeluaran pengguna, di mana jenis berisi dua pilihan, pemasukan atau pengeluaran, dan kategori berisi seperti makanan, transportasi, dan lain sebagainya. Bagian ini berfungsi untuk membuat akun baru. Sistem akan memastikan bahwa username tidak digunakan oleh pengguna lain. Kemudian, setelah registrasi, pengguna dapat login menggunakan form. Sistem akan mencocokkan username dan password pada database. Kemudian selanjutnya, pada bagian ini digunakan untuk menambahkan transaksi pemasukan atau pengeluaran ke dalam database, di mana kita punya blok kode untuk menambahkan transaksi baru. Saat user menekan tombol tambah transaksi, data seperti jenis, jumlah, kategori, deskripsi, dan tanggal akan disimpan ke tabel transaksi. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk memindahkan sebagian saldo ke target tabungan tertentu dan mencatatnya sebagai pengeluaran. Kode ini memastikan bahwa target tabungan memang memiliki user yang sedang login, menghitung saldo yang tersedia, lalu memeriksa apakah saldo mencukupi sebelum melakukan alokasi. Jika cukup, sistem akan menambahkan nilai pada kolom terkumpul di tabel saving goals dan mencatatnya sebagai transaksi pengeluaran. Kemudian, pada bagian ini kita bisa menghapus transaksi berdasarkan ID. Seperti jika user ingin menghapus transaksi, bagian ini akan memastikan bahwa transaksi yang dihapus memang milik user tersebut. Kemudian, selanjutnya pada bagian ini digunakan untuk menampilkan transaksi di dashboard dan menghitung saldo otomatis. Kode ini mengambil semua data transaksi, menghitung total pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir yang akan ditampilkan di dashboard. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk menampilkan daftar target tabungan beserta progres pencapaiannya. Pada bagian ini, menampilkan pemasukan dan pengeluaran khusus bulan berjalan. Kemudian bagian ini mengumpulkan histori keuangan dalam 12 bulan untuk ditampilkan dalam grafik batang. Selanjutnya, pada bagian ini memberikan visualisasi kondisi keuangan user berdasarkan rasio pengeluaran atau pemasukan, di mana semakin besar rasio pengeluaran terhadap pemasukan, maka indikator avatar akan berubah dari excellent ke critical. Kemudian, kode-kode ini adalah kode CSS digunakan untuk tampilan dashboard-nya. Jadi, itulah keseluruhan alur bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari proses koneksi database, pembuatan tabel user, target tabungan, dan transaksi, hingga fungsi-fungsi penting seperti registrasi, login, penambahan transaksi, alokasi tabungan, dan penghapusan data.